Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Serba Inspirasi. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat untuk video kali ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan tutorial bedah kupas tuntas. Sebenarnya nggak tuntas sih, ini ada beberapa bagian nanti yang akan saya buatkan video tersendiri ya, karena durasinya mungkin yang nanti yang nggak cukup. Untuk malam ini kita akan mencoba untuk membedah. Barangkali di sebagian teman-teman yang masih pemula masih bingung ya terkait dengan penggunaan aplikasi transaksi online trading punyanya Mandiri Sekuritas ya. Ini saya menggunakan mouse Pak, silahkan mari kita buka ya aplikasi mouse. Nah di sini sengaja saya skip untuk enter username sama passwordnya. Nanti silahkan Bapak masukkan sama username sama passwordnya ya. Kemudian inilah tampilan pertama pada saat setelah kita memasukkan username dan password. Oke, pertama di sini ada menu toolbar Pak ya. Di sini ada whitelist, quote, card, order, portfolio, home, index, news, order list, fund transfer, running trade ya. Nah, menu-menu itu juga bisa kita lihat dari sini Pak. Kita bisa lihat dari sini ya. Ini banyak sekali menu-menunya. Nanti yang akan saya buatkan video sendiri adalah auto order, booking order, dan stock filter. Ini akan menjadi satu video nanti ya di kemudian hari. Selanjutnya malam ini kita akan membuka menu whitelist ya. Whitelist fungsinya ini ada grup 1 ya, grup 1 sampai dengan berapa ini ya? 10 ya. Ini fungsinya pada saat kita menemukan saham-saham yang yang potensial. Menemukan saham-saham yang potensial itu kita masukkan ke dalam whitelist ini Pak. Gitu. Contoh kemarin itu saya Nah ini beberapa hari yang lalu saya memasukkan saham APIK ini Pak, Pacific Strategic Financial ya. Ini ada saya masukkan di whitelist. Itu kalau nggak salah 4 hari yang lalu, kalau nggak salah hari Senin nggak kalau ya. Itu coba kita lihat dan ternyata benar Pak ya. Ini naik saham ini di tanggal ini Pak, saya masukkannya di tanggal ini. Tanggal berapa itu? 15 berarti ya. Ya benar, 3 hari yang lalu. Di sini saya membeli ini di harga 817 Pak. Ya, 817. $815 Pak ya. 815. Ini saya beli kemarin karena ada AVG ya, jadi ketemunya segitu 817 AVG saya. Oke lanjut, kemudian ini adalah tampilan card ya. Jadi dari watchlist tadi bisa kita ngelink ke card. Kemudian quote ini adalah di mana kita bisa melihat perang antara penjual dan pembeli. Di baris ini adalah lot, jumlah lot dari pembeli. Sedangkan ini jumlah lot dari barisan penjual, atau bisa dikatakan namanya offer. Pembeli ini dinamakan bid.
Jadi di sini bid, di sini offer. Itu adalah istilah di bursa saham. Kemudian di dalam kotak ini adalah harga yang terjadi atau harga trade, harga yang terbentuk, harga yang down ya. Artinya harga yang disepakati, harga yang terjadi adalah harga yang di dalam kotak ini. Misalkan pembeli berani mengambil harga 70 di sini, maka dia akan langsung dapat barang. Ya, dia akan langsung dapat barang. Nah, kemudian ternyata kalau dilihat ini indikatornya, orang-orang penjual pada jualan di 870. Ya, dia nggak berani jual di 865 gitu. Jadi ini adalah perang antara pembeli dan penjual. Siapa yang menang? Ya tergantung pasokan. Hukum pasar mengatakan bahwa pada saat suplai itu sedikit, sementara permintaannya banyak, itu harga akan naik. Begitu juga sebaliknya, pada saat permintaan itu sedikit dan pasokan banyak, maka harga akan turun. Itu hukum pasarnya. Oke, lanjut. Kemudian di sini ada rangkuman ini ya, ada summary-nya ya. Jadi misalkan preview ini harga kemarin. Terus harga saat ini itu naik Rp20 atau 2,37%. Frekuensinya ini 2247 tik atau transaksi ya, entah itu jual atau beli. Ini nilainya. Kemudian harga open tadi pagi itu 865, harga tertinggi hari ini 875, harga terendah hari ini 845. Nah, limit high-nya, batas auto reject atas itu adalah 1080. Kemudian limit low atau auto reject bawah ya, ARB itu 805. Begitu. Kemudian ini ada menu down. Down ini adalah transaksi yang sudah sukses terjadi. Ini berdasarkan waktu, kemudian berdasarkan kenaikan atau penurunan. Di sini kalau biru ini biasanya naik, kalau merah turun ya. Ini down quantity. Down quantity itu quantity yang telah terjadi penjualan ya, telah terjadi transaksi atau pembelian di sini. Kemudian ini ada buyer dan seller, Pak. Jadi ini kode broker ya. Kode broker ada YP, VZ, GR, TP, MG, dan masih banyak lagi, ada CC. Nah, nanti untuk kode-kode penjelasan terkait dengan broker saham ini nanti akan saya jelaskan pada video berikutnya. Jadi silakan di subscribe ya channel saya, agar begitu saya upload video teman-teman bisa mendapatkan notifikasinya untuk belajar bersama. Oke, lanjut ke daily ya. Daily ini adalah transaksi yang terjadi itu di setiap hari, Pak. Jadi ini ada tanggalnya berbeda-beda. Ya, ini hari perdagangan tanggal 17 itu naik 0,58%. Tanggal 16 begitu juga, tanggal 13 turun 1,2% ya. Kemudian ini Pak, ada namanya volume ya, ada volume. Kemudian open, high, low, itu yang terjadi pada hari itu ya. Kemudian ini ada nilainya. Kemudian lanjut ke broker, Pak. Ke broker ini ada volume, kemudian broker penjual, broker pembeli. Itu ya. Ini ada AP. Ini AP ini bahasanya kalau di sini menjadi pembeli terbanyak, Pak, gitu. Sementara kalau di sini YB ini menjadi penjual terbanyak. Gitu ya gambarannya. Oke, ini cat tadi sudah. Cat ini bentuknya candle, Pak, ya. Bentuk candle. Sebenarnya ini bisa diganti-ganti, Pak. No, itu bisa diganti-ganti ya. Catnya bisa diganti-ganti. Kemudian ini ada setting, Pak. Setting ini bisa kita masukkan
tipe cardnya ya, ada bar card, ada line card, kemudian ada ini overline-nya, ada moving average, ada box card, ada net card, banyak macam-macam. Nanti dicoba aja satu-satu. Ini karena ini indikator ya, ini analisa teknikal. Jadi nanti apa sih parabolic SAR, apa sih ini DEMA, apa sih Ichimoku, dan banyak lagi. Jadi nanti akan saya buatkan video yang menurut saya penting-penting saja ya untuk analisa teknikalnya ini. Nggak semua nanti saya buat videonya. Tapi kalau ada yang nulis di kolom komentar minta request direviewkan teknikal apa, gitu juga nanti akan insya Allah saya akan buatkan. Ini indikator volume Pak ya, dan masih banyak lagi. Silahkan diklik ya. Itu ini periode MA-nya Pak ya, MA-nya, moving average-nya. Oke, lanjut ke menu berikutnya. Quote sudah, cut sudah, order. Nah ini order ini sama Pak, artinya di sini tadi juga bisa ya, di quote ini tadi bisa, tinggal diklik di sini Pak. Nah ini juga sudah muncul kalau mau beli Pak ya. Jadi kalau misalkan kita mau beli, tinggal klik di sini Pak. Nah gitu, tinggal beli atau jual, amin atau withdraw gitu. Kalau amin ini untuk ini ya, amin ini untuk merubah penjualan ya, merubah transaksi. Misalkan saya mau beli di harga 860 misalkan, sementara harga sekarang kan 65. Enggak deh, ini sudah terlanjur saya kirim orderannya, sudah ngantri. Nah itu saya rubah, enggak deh, nanti masih kemahalan, saya rubah aja jadi 850. Nah, masuknya pakai amin ini. Kemudian withdraw ini untuk meng-cancel sebuah order ya. Withdraw ini untuk meng-cancel sebuah order. Artinya pada saat kita sudah melakukan antrian jual ataupun beli, tapi belum match, belum down transaksinya, maka masih bisa kita lakukan withdraw. Misalkan saya jual di 860, ternyata nggak jadi saya jual. Nah, makanya pakai withdraw ini gitu. Oke ya, gitu ya. Nanti tinggal beli, masukkan quantity lot-nya, habis itu order, kirim, klik gitu. Oke, selanjutnya order sudah, portofolio ya. Portofolio ini akan menampilkan status kita ya. Ini sengaja nggak usah saya tampilkan lah ya portofolionya ya. Kemudian order list, ini ada trade list. Order list ini fungsinya ini Pak. Nah ini pakai pin Pak, jadi masukkan pin, nanti akan muncul pada hari itu kita itu mengajukan order list kita itu apa saja, termasuk di situ jual, terus beli, amin, withdraw, dan sebagainya. Pokoknya catatan order lah hari ini, transaksi gitu. Kemudian trade list ini adalah order yang sudah tereksekusi. Artinya misalkan kita order jual dan sudah terjual, itu namanya trade ya. Kemudian begitu juga sebaliknya, kalau kita beli, open order beli, lah itu sudah kita dapat barang, namanya juga sudah trade. Nah ini adalah list-list di dalam itu gitu. Kalau ini list menjadi satu semua, kalau ini hanya yang sudah terjadi transaksinya gitu. Nah auto order seperti yang tak sampaikan tadi, ini akan saya bahas di lain waktu. Kemudian ada booking order juga nanti sama filter stok, ini akan saya jadikan satu video. Oke, kemudian kita lanjut ke news ya. Kita lanjut ke news. Ini enggak update sih ya, jadi saya jarang pakai ini. Oke, kita lewati. Kemudian ada indeks Pak. Indeks ini komposit, ini IHSG ya. Indeks harga saham gabungan. Artinya saham-saham yang punya kapital besar itu yang menggerakkan IHSG Pak. Misalkan kayak Bank BCA, Telkom, Bank BRI, Bank Mandiri,
terus kemudian ada Unilever, dan masih banyak, Semen Gresik gitu. Pokoknya saham-saham yang blue chip itu, yang high capital itu yang menjadi penggerak IHSG ini, gitu ceritanya. Nah, di bawah ini adalah saham-saham secara sektoral, terkelompokkan secara sektoral ya. Ada sektor agri, sektor mining, sektor basic industri, banyak lagi, ada konsumer, properti gitu. Nah, apa saja sih isinya kalau properti? Nah, properti ini juga isinya saham-saham yang bergerak di bidang properti, Pak, gitu. Kalau terus agri ini apa? Agri ini ya yang bergerak di bidang ini ya, di bidang komoditas. Misalkan kayak kelapa sawit dan sebagainya itu. Itu. Oke, mungkin itu. Nah, ini ada satu lagi ya. Ini ada indeks LQ45. Ini adalah maksudnya LQ45 itu saham-saham, singkatannya gini, liquid 45 sebenarnya. Jadi ada 45 di dalamnya ini. Di dalamnya ini ada 45 saham yang transaksinya liquid, transaksinya ramai gitu. Itu ceritanya ya. Kemudian ada indeks Kompas dan lain-lain. Masih banyak ya. Cuman saya nggak pernah memperhatikan ini sih, gitu. Paling ya ngecek di LQ45 sama Kompas 100 saja. Oke, ini bursa global ya. Bursa global, ada bursa Singapura, bursa lain-lain. Kemudian ini kurs dolar ya. Terus mata uang, ini USD, rupiah, macam-macam Pak, banyak. Kalau mau lihat kurs di sini juga bisa. Ini komoditas, ada gold, ada KPO, macam-macam. Oke, lanjut ke sektor. Nah, ini sektor ini dari sektor agri, ini bacanya ya, dari sektor agri itu ada 14.340 frekuensi transaksi ya. Jadi ada sekian transaksi itu frekuensinya, volumenya ini, nilainya ini, gitu ya. Terus seperti itu ke bawah. Gitu. Oke, lanjut. Nah, running trade. Nah, ini running trade di sini ada pergerakan yang seperti jarum jam itu lebih ini ya, lebih kencang lagi karena ini ratusan bahkan ribuan transaksi per menit gitu. Kalau spesifikasi RAM atau hardware-nya enggak, gadgetnya enggak ini ya, dia akan sering ngelak Pak, gitu ya. Nah, ini oleh karena saya buat video ini lagi enggak jam bursa, makanya ini kosong. Nah, fungsi running trade itu untuk apa? Untuk memudahkan mendeteksi saham mana sih yang atraktif, yang aktif ditransaksikan gitu. Itu fungsinya. Jadi kita akan segera sebagai trader biasanya. Trader itu akan melihat running trade. Oh, ini saham si Telkom misalkan. Ini frekuensinya tinggi gitu. Nah, itu Pak gambarannya. Oke, lanjut ke ranking ya, ranking. Di sini ranking ini ada beberapa kategori ya. Ada peringkat cuan, gainer, atau peringkat loss ya. Kemudian ada yang no transaksi, tidak ada transaksi sama sekali. Kemudian ada gainer dan loss rate, ini rata-rata. Kita buka aja deh. Kita ambil yang regular stock. Nah, ini adalah ranking tertinggi kenaikan pada hari ini atau hari perdagangan tanggal ini ya. WOS ini, WOWS ini ada 24,8 enggak. Ini 0,68 ya. Ini adalah kenaikan sehari. Luar biasa bukan? Artinya kalau Bapak itu punya uang 100 juta, maka dalam satu hari Bapak akan mendapatkan 24,6 juta. Begitu. Atau kalau misalkan uang Bapak itu ya tinggal kalikan aja sih, intinya seperti itu. Oke ya. Maksud ya. Kemudian kalau kita search ke yang loser,
Yang loss ini ada WIM Pak, WIM banyak sekali ini ya, hampir kalau ada panah kayak gini itu tandanya auto reject ya. Kalau panahnya biru ke atas berarti dia auto reject ke atas, kalau panahnya merah turun kayak gini auto reject bawah, artinya harga ini sudah mentok ke bawah, sudah nggak bisa ditransaksi lagi. Oke, lanjut ke frekuensi. Ini frekuensi perdagangan ya. Nah, ini frekuensi perdagangan. Paling banyak adalah Pura, itu 28, hampir 29.000 transaksi. Baik akumulasi ya, itu baik itu jual maupun beli. Oke, lanjut. Ada volume juga, sama sih sebenarnya Pak, anunya apa cara bacanya ya. Cara bacanya sama. Ini ada 3,5 juta volumenya. Oke, lanjut. Kemudian ada broker. Nah, ini broker sama, bisa di set berdasarkan ini ya. Jadi berdasarkan apa dulu gitu. Volume tertinggi adalah YP gitu. Ini apa itu? Volume ya. Terus nilainya juga paling tinggi nih YP ini. Kemudian frekuensinya juga paling tinggi, jadi paling aktif dia dalam hari itu. Oke, ini ada asing buy weekly. Nah ini Pak, jadi asing net buy pada dalam 1 minggu ya, dalam mingguan itu TB Pak yang diakumulasi, nilainya network, bentar, volumenya ini Pak, volumenya 123 juta itu ya bahasanya ya. Oke, volume nilai itu. Jadi intinya ini adalah asing dalam mengakumulasi atau net sell net buy-nya di saham berdasarkan harian, mingguan, ya bulanan atau 3 bulan atau tahunan gitu. Gambarannya gitu. Kalau kita tarik misalkan yang reguler saja. Nah, ini Astra Internasional menjadi yang tertinggi. Oke ya, teman-teman copy ya, gini ya. Nanti kalau sekiranya masih ini, tanyakan di kolom komentar. Oke, ranking sudah suspended. Nah, ini broker yang disuspend, Pak. Jadi broker ini dihentikan sementara perdagangannya karena kasus-kasus tertentu mungkin ya. Jadi sekian banyak broker ini dinonaktifkan dulu. Jadi kalau sampai ikut broker ini ya berarti Anda nggak bisa jualan, nggak bisa transaksi. Misalkan nih sampean ikut brokernya MD, Indomitra Sekuritas misalkan. Karena ini disuspend ya sampean nggak bisa jualan, nggak bisa beli. Kalau ini sahamnya ada waran ya, ini yang disuspend. Aisyah ini 3 pilar ini. Oke ya, itu. Kemudian corporate action, jadi aksi korporasi. Ini ngopo wae korporasi ini. Ada bagi dividen, stock split gitu. Cuma ini biasanya nggak update kalau punya yang ini. Nah, benar kan? Ini 2019. Gitu, Pak. Ini nggak update. Oke, stock filter nanti. Fund transfer. Nah, ini fund transfer ini Pak. Fungsinya untuk narik dana ya. Jadi dana yang bisa kita tarik adalah dana T0 di situ ya. Ada T0. Itu nggak ada batasan ya, mau 100 juta, 200 juta, 1 miliar, yang penting ada duitnya, duit kita sendiri tapi duit nasabah bukan duit perusahaan. Oke, kalau transfer list ini adalah ngelink ke sini ya, setelah kita tarik dana maka akan masuk ke transfer list. Di sini statusnya akan bisa dilihat approve, open atau bagaimana tuh. Kemudian stock withdraw ini sama Pak ya, bersama. Kemudian akun informasi ini menampilkan akun kita ya, akun resmi kita baik itu nomor rekening dan sebagainya.
alamat, nomor HP, nomor email, alamat email gitu. Oke, mungkin kalau thread konfirmasi ini ya, jadi setiap hari dan setiap bulan kita itu mendapat kayak rekening mutasi gitu loh Pak. Jadi cetak rekening koran itu dalam bentuk PDF tapi gitu. Nanti dikirim lewat email. Oke ya teman-teman, mungkin itu dulu ya. Jadi review kita untuk aplikasi MOS ini. Sebenarnya kesimpulannya gini. Yang sering kita gunakan itu whitelist. Whitelist ini caranya cari saham-saham yang potensial. Dari mana dapatnya? Pertama dari stock screener. Dari stock screener, bisa dari running trade ya. Itu nanti masukkan ke sini. Kalau sudah dimasukkan, kita tinggal pantau. Ya, jadi yang sering dipakai cuma ini, menu ini, quote ini, kemudian sama cut ini. Gitu. Terus broker, analisa broker itu. Kalau ini nggak terlalu dipakai. Kalau saya ya, yang saya pakai ya ini, cut sama quote. Gitu. Itu sama nanti sama order itu. Oke teman-teman, mungkin itu aja penjelasan dari saya. Jangan lupa dukung channel saya biar saya semangat lagi. Terima kasih, selamat malam.